Gaya hidup merupakan ciri sebuah dunia modern. Maksudnya adalah siapapun yang hidup dalam masyarakat modern akan menggunakan gagasan tentang gaya hidup untuk mengabarkan tindakannya sendiri maupun orang lain. Gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Pola-pola kehidupan sosial yang khusus seringkali disederhanakan dengan istilah budaya. Sementara itu, gaya hidup tergantung pada bentuk-bentuk kultural, tata krama, cara menggunakan barang-barang, tempat dan waktu tertentu yang merupakan karakteristik suatu kelompok. Gaya hidup dalam arti sosiologis merujuk pada gaya hidup yang khas dari berbagai kelompok status tertentu. Dalam budaya konsumen kontemporer, istilah ini mengkonotasikan individualitas, ekspresi diri, serta kesadaran diri yang semu. Tubuh, busana, bicara, hiburan saat waktu luang, pilihan makanan dan minuman, rumah, kendaraan, dan pilihan hiburan dipandang sebagai indikator dari individualitas selera serta rasa gaya dari pemilik atau konsumen. Weber mengemukakan bahwa persamaan status dinyatakan melalui persamaan gaya hidup. Di bidang pergaulan, gaya hidup ini dapat berwujud pembatasan terhadap pergaulan erat dengan adanya orang yang statusnya lebih rendah. Selain adanya pembatasan dalam pergaulan, menurut Weber, kelompok status ditandai pula oleh adanya berbagai hak istimewa dan monopoli atas barang dan kesempatan ideal maupun material. Kelompok status dibeda-bedakan atas dasar gaya hidup yang tercermin dalam gaya konsumsi. Perkembangan budaya konsumen telah mempengaruhi cara-cara masyarakat mengekspresikan estetika dan gaya hidup. Dalam masyarakat konsumen, terjadi perubahan mendasar berkaitan dengan cara-cara mengekspresikan diri dalam gaya hidupnya. David Kenny mengemukakan bahwa gaya hidup telah menjadi ciri dalam dunia modern, sehingga masyarakat modern akan menggunakan gaya hidup untuk mengabarkan tindakannya sendiri dan orang lain. Gaya hidup adalah juga salah satu bentuk dari budaya konsumen, karena gaya hidup seseorang dilihat dari apa yang dikonsumsinya, baik barang ataupun jasa. Konsumsi tidak hanya mencakup kegiatan membeli sejumlah barang atau materi seperti televisi dan handphone, akan tetapi juga mengkonsumsi jasa seperti rekreasi. Beberapa contoh dari gaya hidup yang nampak menonjol saat ini adalah senang berbelanja, hangout, workout, dan lain-lain. Budaya konsumen pada dasarnya merupakan cara berpikir atau memandang sesuatu yang kemudian menginternalisasi dalam kehidupannya karena dibiasakan yang pada akhirnya menjadi populer dan menjadi budaya massa. Contoh nyata dari budaya konsumen yaitu handphone atau telepon genggam, di mana pada mulanya tujuan dari adanya handphone ini sebagai sarana untuk berkomunikasi maupun bertukar pesan. Tujuan tersebut kini telah berubah seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, khususnya smartphone, internet, dan lain sebagainya. Tujuan semula, yaitu sebagai sarana untuk berkomunikasi, kini berubah tujuan menjadi alat komunikasi yang dapat dengan mudah untuk mengakses sosial media maupun informasi atau berita terkini di seluruh penjuru dunia. Dampak positif dari budaya konsumen antara lain, membuka dan menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan motivasi konsumen, menciptakan pasar bagi produsen. Sedangkan dampak negatif dari budaya konsumen yakni berubahnya pola hidup masyarakat modern seperti hedonisme, konsumerisme, dan kapitalisme.